Nah, sering dengar istilahnya EV ya, teman-teman biasa dengar EV nggak? Enterprise value. Enterprise value itu gampangnya adalah nilai perusahaan itu berapa sih? Nilainya berapa? 100% nilai perusahaan itu berapa sih? EV seperti itu. Saya ambil analogi dulu ya sebelum kita masuk ke penjelasan ini. Saya ambil analogi, misalnya kita beli rumah nih. Beli rumah, misalnya harga rumahnya berapa ya? Harga rumahnya 1 miliar gitu ya. 1 miliar. Kita biasanya kalau DP itu berapa ya? 30% maksimum ya? 20-30. Katakan 30 ya. Kita DP 30 nih, masukin uang ke bank nih. Gitu kan. Berarti yang 70%-nya, 700 jutanya kita KPR sama bank ya. Kira-kira gitu kan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya simpel begini. Nilai rumahnya berapa? 300 apa 700 juta? Nilainya berapa? Kan kita baru DP, baru bayar pakai uang sendiri 300 juta. Apakah karena kita hanya 300 juta, maka nilai rumahnya 300 juta? Enggak ya? Tetap 1 miliar ya? Gitu kan? Ngerti ya? Maksud saya ngerti ya? Rumahnya tetap 1 miliar. Gitu loh. Nah, sehingga kalau orang lain mau beli rumah kita, udah kita beli nih tadi 1 miliar. Misalnya kita belum tambahkan nilainya ya, tetap 1 miliar. Kalau orang mau beli rumah kita, harganya berapa? 1 miliar tetap dia bayar ke kita. Masalahnya setelah kita terima 1 miliar, biasanya 700 jutanya kita selesain sama bank. Atau terbalik, kita selesain bank dulu 700 juta gitu kan, baru kita terima uang 1 miliar gitu kan. Ini analogi ya. Nah, sehingga begini. Sehingga enterprise value, dia nilai equity, kan ada equity-nya ya perusahaan ya. Biasanya gampangnya jumlah sahamnya berapa dikali harga per sahamnya berapa. Ditambah dengan hutangnya. Ditambah dengan hutang justru. Kita bicara EV-nya gitu ya. Dikurangin sama cash. Nah, kalau cash gini ceritanya. Di rumah tersebut ternyata saya naruh uang misalnya 100 juta nih. Taruh di laci gitu kan. 1 juta cash gitu kan. Perabot lah misalnya ya, dalam bentuk perabot. Katakan dalam bentuk perabot gitu ya. Seisi rumah itu satu rumah dengan isinya nilainya 1 miliar. Kalau rumahnya sendiri berapa? Kurangin kan? Ini suka membingungkan nih. Gitu, Pak. Kalau kadang-kadang bingung, saya pakai analogi tadi lagi, rumah tadi. Gitu loh. Sehingga kalau kita jual rumahnya, perabotnya kita ambil, berarti kita cuma terima 900 juta kan? Kan gitu ya kira-kira ya. Cuma segitu kita terimanya. Nah, kemudian ada satu kondisi lagi. Biasanya kalau kita akuisisi itu, ada istilah adalah debt free, cash free. Jadi perusahaan itu harus menyelesaikan hutang-hutangnya dulu, dan boleh silakan ada cash di situ, boleh dibawa, dikeluarkan, 0, gitu loh. Nah, pertanyaan tadi, kalau misalnya dia beli rumah kita dalam kondisi kita sudah selesaikan hutangnya, gitu ya, hutang aja ya, cashnya nggak usah ya, biar agak nggak bingung. Hutangnya kita selesaikan, maka kita terima uang berapa sama mereka? Hutangnya sudah kita selesaikan nanti, 1 miliar ya. Tapi kalau misalnya, oh enggak, debt-nya tetap ada di situ, gitu kan, cuman beralih ke pemilik baru, gitu kan, berapa dia bayar ke kita? 300, gitu ya. Tapi kalau misalnya saya beli perusahaan itu dalam kondisi debt free, nggak ada hutang lagi, kan berarti harus saya selesaiin dulu. KPR-nya saya selesaikan dulu. Makanya, saya terima tuh 700 dari dia. Kan begitu ya. Oke ya, pas ya? Masih ini nggak? Nggak apa-apa, ini kadang-kadang saya pun masih bingung nih. Ini biasanya ini dibalik, equity-nya di sebelah kiri, enterprise value-nya sebelah kanan, gitu loh. Berarti nilai sahamnya berapa? Kan gampangnya gitu kan? Kan sebenarnya kan nilai saham harusnya. Nah, jadi kalau dibalik-balik nanti agak kita udah paham ya. Kadang-kadang equity-nya berapa sih? Yang punyanya si pemilik perusahaan berapa sih nilainya? Udah saya bayar aja itu. Kan gitu gampangnya kan. Oh, berarti yang DP tadi, yang 300 juta tadi saya bayarkan. Gitu loh. Alingin Pak ya, sorry Pak. Nah, dalam M&A sering digunakan perbandingan antara EV dengan indikator-indikator lainnya. Kadang-kadang dengan sales, contohnya. Sales itu revenue ya, kalau kita bicara revenue. Dengan EBITDA, dengan EBIT, dengan net profit. Nah, ini yang kita sebut dengan multiple. Jadi kalau ada nanti bicara EBITDA multiple, itu pengertiannya adalah EV dibandingkan dengan EBITDA. Gitu ya. Jadi misalnya gini, berapa sih EBITDA multiple-nya? Oh, EBITDA multiple-nya 5. Berarti
EV-nya dia adalah 5 kali EBITDA-nya. Oke ya, angkep nggak? Gak apa-apa. Di sini memang nih, ini nih Pak, penting nih Pak. Kita sering kali menggunakan istilah multiple, gitu ya. Multiple terhadap apa? EBITDA multiple kah, gitu kan? EBIT multiple kah? Kemudian misalnya net profit kah, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah disebut multiple, misalnya disebut EBITDA multiple-nya 5 kali, berarti adalah EV-nya adalah 5 kali EBITDA-nya. Gitu ya. Oke. Ambil contoh dulu ya. Misalnya EV-nya 1 miliar, ada sebuah perusahaan EV-nya 1 miliar, EBITDA-nya misalnya 200 juta gitu ya, gampangnya ya. Kemudian revenue-nya 1 miliar, revenue-nya 1 miliar, EBITDA-nya 200 juta gitu ya. Kita bayar perusahaan itu misalnya 2 miliar gitu lah, gampangnya. Berarti EV-nya 2 miliar dibagi 200 juta. Berarti EBITDA multiple-nya 10 kali. Gitu ya. Ini banget nih. Penting juga nih. Walaupun bisa jadi ininya berubah-ubah nih. EBITDA-nya berubah-ubah. Seperti itu.